Halo guys, ketemu lagi sama kita di Remake Rika, Messi, Kepo ya. So hari ini Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? mau ngebahas tentang horor-horor aja kali ya, spesial untuk Halloween nih, ya kan? Jadi kita kayaknya hari ini mau cerita tentang pengalaman mistis. Oke, jadi siapa yang mau mulai dulu? Lu dulu deh. Oke, gue sebenarnya pengalaman mistis nggak gitu banyak, tapi yang gue bener-bener inget terus gitu ya. Dulu waktu zaman kecil SD kayaknya, dulu kita tinggal di perumahan yang sama, cuman beda blok. Beda rumah. Beda rumah, beda blok. Ya udah beda blok Iya pasti iya beda iya rumah. iya bu. Ya oke. Nah, ini jadi gue inget banget waktu itu gue pengen pipis. Mungkin sekitar jam 12 sampai jam 2, gue kurang inget. Namanya juga pipis, ngapain gue liat jam. Nah, terus rumah itu emang cukup luas seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Terus jadi dari kamar keluar, kalau nengok kanan itu ada sebuah jendela besar yang keluar. Buat bisa kelihatan keluar gitu kan. Dan itu seingat gua ada kayak terasnya gitu, jadi bisa berdiri di situ. Pas gua nengok ada sekelibat putih gitu, dia diem doang. Terus gua kayak nge-freeze gitu, gua diem. Dia nggak ngapa-ngapain dan nggak nengok juga. Gua sempet nge-freeze bu. Iyalah, 2 detik paling. Oh, 2 detik. Nge-freeze gitu, terus habis itu gue akhirnya ke toilet. Tau gak, gue ke toilet saking takutnya ya, gue buka pintu, gue pipis, habis itu gue kabur. Nah kalau lu gimana? Gue juga pernah ngalamin mirip banget sama Messi, karena gue waktu itu juga pengen pipis, cuman kayaknya waktu itu gue tuh sekitar subuh sih, jam 3-an kalau nggak salah ya. Nah gue pipis, terus nggak sengaja ngelihat ke samping jendela itu. Nah sebenarnya di jendela itu di luar tuh ada pohon mangga yang cukup tinggi gitu kan. Nah gue ngelihatnya sama sosok putih rambut panjang, kalian tau lah itu apa namanya kan. Di situ lagi duduk dan lagi ngadep ke dalam. Oh jadi lu ngeliat mukanya? Cuman kan nggak ketutupan gitu, nggak full. Cuman dia lagi hadap depan, arah hadap muka ke kita. Karena kelihatan rambutnya di depan gitu ya. Kalau gua kan kelihatan rambutnya di belakang gitu, punggung. Itu waktu itu gua langsung ngibrit ke kamar mandi, balik lagi. Habis itu gua berusaha untuk tidur kan, nutupin kepala pakai selimut tuh. Ya ampun, nggak tidur selama 2 jam. 2 jam? 2 jam gua nggak bisa tidur gara-gara ngeliat satu makhluk itu. Itu bener-bener kalau misalnya kalian ngebayangin ya, dan kalian ngeliat ya, pas dibayangin itu tuh ngeri banget. Itu sih, itu di rumah yang sama dan tempatnya mirip-mirip. Iya berarti ini sesuatu yang benar gitu kan, kita lihat. Tapi nggak tahu juga sih ya, apa emang apa matanya yang salah bagaimana. Iya sih gitu kan. Terus lanjut, kita pengen cerita yang di rumah itu juga. rumah Dulu oh iya di rumah itu juga. Dulu cici kita ada yang kayak suka bergadang main komputer kan. Bergadangnya tuh sampai jam 1 4. malam, 2 malam. Ya pokoknya gitu. Subuh-subuh. Nah, waktu itu kejadiannya sih di gua sih kebetulan. Nah, waktu itu gua pas banget jam 12 teng bangun dan mendengarkan suara piring pecah dari kitchen set yang di bawah. Jadi waktu itu dapur kita di bawah. Terus kita lagi tidur kan di atas kan, di lantai 2. Dan pas kebetulan tuh kayak ada suara piring pecah dari dapur gitu. Terus itu tuh bukan cuma sekali, berkali-kali kan. Dan gue nanya ke berkali-kali maksudnya? Jadi pecahnya nggak cuma sekali prang gitu, enggak. Dia prang, habis itu diem, prang, diem lagi gitu, berkali-kali gitu kan. Terus gue cerita dong ke cece gue kan. Terus gue cerita, "Ceh, kemarin malam jam 12 malam masa gue dengar suara dari dapur ada piring pecah," gue gituin kan. Terus katanya, "Ah, itu mah gue udah sering denger," gitu katanya. Iya, dia bahkan katanya kalau denger tuh ada yang, jadi kita ada kitchen set terus buka tutup tak tuk tak
Serius itu berat. Iya, mama juga pernah dengar, kata mama, ya emang dulu di situ mah ada, katanya mama gitu kan, emang suka ini, ya udahlah gitu kan, rumahnya soalnya dari pertama kali bangun kita itu yang tinggal pertama gitu, mungkin dia udah lama di situ jadi ngerasa Iya, ganggu. mungkin ya. Mm-mm. Karena itu emang daerah dapur tuh emang kayak daerah terpencil gitu dulu. Emang daerah terpencil gitu. Iya, dan Jadi emang agak serem sih. gue biasanya kenapa rumah itu agak sedikit angker ya, karena sampingnya dia tuh kosong, sampingnya kan soalnya kayak taman gitu kan, Iya, kayak gang-gang. gang, terus ada kayak banyak pohon di situ, jadi agak angker. Terus di situ juga kan ada pohon mangga yang jauh lebih gede dari pohon mangga di depan rumah kita. Terus gue kayak pernah ngeliat kayak kalau orang sebutnya genderuwo gitu, mirip banget duduk di atas gitu. Lah kan genderuwo gede, Mas. Nggak gede banget sih, Enggak ya? gue berasanya ya gue liatnya nggak gede banget, tapi dia duduk di atas gitu, ada cowok pokoknya lah, cowok hitam pakai kolor gitu, gue nggak tahu Kolor kan. hijau kali berarti, Mas. Nggak tahu. Lupa. Terus kita waktu SD gitu emang bandel anaknya, kita suka challenge gitu kan, kita challenge diri untuk main jalangkung. Emang sok-sokan berani kita dulu. Iya. Kayak macam premas. Terus akhirnya kita main jalangkung berberapa ya kayaknya, Nggak terlalu ramai sih dulu, kayaknya berenam apa berlima gitu, pokoknya genap setahu gue deh kalau main Oh. jalangkung deh. ya karena Iya kan? katanya nggak boleh kan kalau ganti kan. Dulu genap, kita mainnya berenam kalau nggak salah, berenam atau berempat. Dan itu waktu itu jujur gue nggak berani main, gue cuma ngeliatin, kayaknya berempat ya waktu itu, berempat gue cuma ngeliatin. Oh, ibu saksi bisu ya? Yes, cuman gue nggak tahu itu benar, karena kan kalau main jalangkung kan kayak ada satu papan gitu, bukan papan sih, kertas, terus berempat itu megangin pulpen atau pensil Pensil. gitu kan. Nah itu ntar mereka bisa gerak-gerak sendiri. Nah gue entah ada temen gue yang iseng atau gimana, jadi tuh ketulis beneran gitu kan, cuman gue nggak tahu waktu itu, gue lupa sih isi pesannya Iya. itu apaan, cuman gue juga nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu termasuk horor karena kita mainnya tuh di depan rumah kosong. Dan sebelum main, salah satu teman kita bilang katanya di depan itu ada kayak harimau yang Jagain. dua harimau putih yang jagain rumahnya Katanya ya, cuman itu gue juga nggak tahu sih. Itu sih, itu merinding ih. Ngeceritain doang merinding. Oke, kita pindah Sekarang untuk kejadian yang di rumah di sini nih. gimana ceritanya. Gue sih Kalau lu Kayaknya pernah biasa. ngerasain nggak? gue dulu jadi rumahnya sebelum direnov kita tinggal di lantai bawah. Di lantai bawah itu dulu sebelum renov, jadi kamar kita yang paling depan, terus ada jendela, dan jendelanya itu nggak yang kayak di depannya langsung jalan gitu, enggak, atau garasi, enggak, tapi jendela di sininya itu ada kayak gang, lorong gitu, terus bawahnya tuh kayak berantakan, kotor. Iya, tempat naruh barang bekas bangun gitu, iya. bangun kayu, belum besi. dirapihin. Mm-mm. Terus habis itu kayak berasa, nggak tahu kenapa emang berasa aneh banget, bahkan sampai tirai itu gue nggak pernah berani buka. Itu aja masih berasa kayak ada yang ngeliatin. Iya, kayak ada yang ngeliatin, karena itu serem banget. Udah posisinya tuh di lorong itu nggak ada lampu, ya kan, gelap. udah nggak ada lampu, gelap. Terus kayak kok tiap hari tuh kayak ada yang ngintipin gitu, karena kan kita sekamar ya, jadi gua ngerasain, Messi pun ngerasain gitu kan. Itu benar-benar serem sih kalau buat gue. Nah ada juga nih kejadian nih yang gua rasain dulu pas awal-awal tinggal di sini. Jadi dulu posisinya itu di depan kamar kita itu ada meja komputer, ya kan. Nah di meja komputer itu gue lagi main komputer, main game biasa kan, anak bocah main game. Nah kebetulan satu baris dari gue main komputer itu, di sampingnya tuh ada kamar cece kita, ya kan. Nah dan dari atas itu ada kamar juga kan, ada satu kamar, kamar ortu kita. Nah biasa itu ortu kita tidur sama adik kita yang cowok, ya kan. Dulu gue main komputer tuh, gue kira jadi gue ngeliat kayak adik kita yang cowok lagi jalan ke bawah masuk ke kamar cece kita, ya kan. Cuman itu gue juga ngeliatnya karena sekilas, karena kelihatan dari samping gitu kan, kayak cuman jalan aja gitu, cowok jalan gitu kayak kan. jalan.
Terus tahu-tahu adik gue turun dari atas dong ke bawah. Terus gue tanya, Pin, lu bukannya tadi di kamar Cece? Oh enggak, gue dari tadi di atas. Terus tadi gue ngeliat siapa dong? Yang masuk ke kamar Cece itu siapa gitu kan? Terus ya udah gue lupain lah, karena itu ya lumayan serem lah. Tapi untungnya sekarang di Udah rumah enggak. ini udah nggak ada apa-apa sih, Karena aman. karena mungkin udah lama, terus kita udah renov juga, jadi kondisinya lebih rapi, lebih terang, ya kan? Walaupun lebih gede sih. Iya. Tapi lebih rapi, lebih terang, jadi kayaknya lebih Lebih terawat nyaman. gitu, lebih nyaman. Lebih nyaman. Benar. Tapi BTW gue agak merinding karena ceritanya di tempat yang sama gitu kan. Iya, gue dari awal juga gue udah merinding. Oke, Ceritanya dari rumah lama. gue lebih merinding karena ceritanya di rumah ini gitu kan. Jadi kita sudahi saja ya. Sudahi saja. Jadi segitu dulu cerita spesial Halloween kita. Jangan lupa untuk di subscribe, Di like di komen. dan di share. Dadah. Dadah.